kalian di sini ini sudah pada saling kenal belum? Belum. Oke, belum ya. Jadi untuk membangun kenyamanan konseling kita pada hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Amalia Zen. Kalian bisa panggil saya Ibu, Kak ataupun Mbak, senyamannya kalian aja. Nah, untuk kalian bisa diperkenalkan nama, asal dan juga kalian sekarang di pendidikan apa. Silakan dari Mbak dulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, biasa dipanggil Amel. Saya dari Probolinggo, terus dari Prodi PGSD. Oke, Mbak Amel dari Probolinggo, jurusan PGSD. Semester berapa, Mbak? Semester 3. Semester 3. Oke. Mbaknya? Nama saya Rutia Pasir Ramadhani, bisa dipanggil Afia. Saya dari Sidoarjo. Saya berasal dari Prodi BK. Oke, Mbak Afia dari Sidoarjo ya? Iya. Jurusan BK. Semester 3 juga, Mbak? Iya, semester 3 juga. Oke. Mbaknya? Nama saya Asma Zahira, biasa dipanggil Asma. Saya asal Bekasi, prodi saya psikologi. Psikologi, Mbak Asma Ya. dari Bekasi ya. Semester 3 juga? Ya. Oke, berarti ini satu angkatan ya? Betul. Oke, tadi Mbak Amel, Mbak Alfia dan juga Mbak Asma. Oke, nah untuk membangun bonding kita semakin kuat, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Jadi di sini kalian mengulang lagi menyebutkan nama, jurusan kalian dan juga kata sifat deh dari huruf yang di nama kalian. Misalnya saya Zen, saya ambil kata sifat elok, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Langsung kata sifatnya apa namanya? Nama, jurusan sama kata sifatnya. Nama saya Amel, jurusan PGSD, kata sifat aktif deh. Aktif. Oke. Namanya? Tadi nyebutin apa? Nama, jurusan sama kata sifat. Oke, nama aku kan Afia, Prodi BK. Aku ngambil dari kata indah. Oke. Asma? Nama saya kan Asma Zahira. Saya dari prodi psikologi, terus saya ambil dari Ramah. Oke. Sekarang untuk saling mengenal, coba Kak Asma sebutkan nama dari kakak ini, jurusannya dan juga kata sifat yang dipilih. Oke. Ini namanya Mbak Amel dari prodi PGSD. A-nya itu aktif. Oke, sekarang Mbak Amel coba sebutin pilihannya Mbak Alfia. Oke, namanya Mbak Alfia, terus dari Prodi BK, terus kata sifatnya indah. Sekarang Mbak Alfia sebutkan punya Mbak Asma. Namanya Asma, dari prodi psikologi. Terus kata sifatnya ramah. Oke, sudah saling mengenal ya ini? Iya, sudah. Oke, kalian ini kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kuliah aja sih. Kuliah aja, Mbak Alfia? Iya, sama kuliah aja. Kuliah aja. Kalau Mbak Asma? Ujian tugas akhir. Soalnya kan mau UAS. Ya. Oke, ini nggak ada yang ikut organisasi? Nggak. Ikut tapi udah selesai program. Oke, jadi Mbak Asma ya yang kuliah dan juga organisasi. Yang Mbak Alfia dan Mbak Amel ini nugas saja. Iya, kupu-kupu. Iya. Bagaimana semester 3 ini? Hektik? Banget Aktif banget Bu. Apalagi kan mau UAS gitu, jadi kayak tugas tuh makin nggak masuk akal gitu. Betul. Banyak observasi ya kalian ini kayaknya. Baik ya. Banyak. Oke. Nah, di sini setelah kegiatan konseling ini, apakah kalian ada kegiatan lagi? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah meluangkan waktu ya memang untuk konseling ini. Oke. Kalian sudah pernah sesi konseling belum? Belum pernah. Sudah saya, tapi individu aja. Oke, berarti saya akan menjelaskan lagi ya tentang konseling ini. Jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkelompok. Jadi kalian nanti akan saling sharing-sharing dan di situ kalian mungkin akan menemukan solusi, tapi itu akan dipilih secara masing-masing saja.
Jadi tidak ada paksaan ya di sini. Nah, di konseling ini saya akan memfasilitasi kalian selama sesi konseling ini. Nah, di sini di sesi konseling ini akan ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini teman-teman semua harus bisa menjaga rahasia ya, apa yang kalian dengar dan juga apa yang kalian ketahui dari sesi konseling ini. Jadi cukup hanya di ruangan ini saja, tidak boleh menyebar dimanapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini kalian sangat bebas untuk mengucapkan apapun. Kalian tidak perlu takut untuk dijudge, kalian tidak perlu takut itu salah. Jadi kalian di sini bebas ingin menyampaikan apapun. Lalu yang terakhir, kalian di sini datang karena sukarela kan? Iya. Oke, baik. Nah, dan sesi konseling ini juga akan berjalan selama 40 menit. Apakah kalian setuju? Saya setuju. Untuk pelaksanaannya, teknisnya itu kita akan bercerita masing-masing. Pertama, apa yang membawa kalian ke sini dan juga tujuan dari sesi konseling ini apa. Lalu setelah itu kita akan merating masing-masing. Kira-kira nanti dari rating itu mana yang akan kita pilih untuk kita bahas terlebih dahulu pada sesi saat ini. Apa bisa dipahami? Oke, kalian sudah siap? Sudah nyaman? Sudah. Oke, bisa dimulai dari Mbak Amel. Apa yang membawa Mbak Amel ke sini dan juga tujuan yang Mbak Amel ingin capai? Jadi ini Bu, saya tuh kayak merasa sendiri gitu loh Bu. Kan saya tentunya memiliki masalah ya, tapi saya tuh merasa hanya saya aja yang mengalaminya gitu. Dan juga saya nggak punya someone to talk gitu. Jadi saya lebih memilih untuk konseling aja biar saya punya teman untuk bercerita seperti itu Bu. Jadi Mbak Amel ini sering merasa sendiri ya, kayak feeling lonely. Dan juga Mbak Amel nggak punya someone to talk kan? Iya. Jadi tujuan Mbak Amel kesini, Mbak Amel ingin sharing aja ya, Iya, untuk kayak mendapat teman yang mungkin Mbak Amel merasa, oh ternyata nggak aku aja seperti itu. Oke, lalu Mbak Alfia? Kalau saya kurang lebih sama kayak Mbak Amel, kayak merasa sendiri gitu Bu. Kan saya juga jomblo, jadi ya kayak gak ada kayak pasangan buat menemani hari-hari gitu. Oke, berarti sama ya ini? Iya, sama. Karena feeling lonely, Iya. jadi sama-sama kayak di sini. Oh ini someone to talk kita pada hari Iya. ini seperti itu. Oke, Mbak Asma? Ini kalau saya kan ini ya Bu, merantau ya di kuliah ini. Jadi saya sering ngerasa kayak kadang tuh kayak sepi gitu, terus kayak oh ternyata sendiri ini ya kalau misalnya perantauan kayak gitu sih Bu. Mbak Asma juga merasa feeling lonely karena Iya. Mbak Asma ini anak rantau. Betul. Oke. Ibu maaf berhenti Oh, sebentar. Makasih. Saya ingin mencatat poin-poin penting ya pada sesi konseling ini. Nah, untuk Mbak Amel, kira-kira rating Mbak Amel untuk ingin menceritakan permasalahan yang Mbak Amel rasakan berapa? Untuk ratingnya sendiri 5 sih. 5/10. Oke, kalau Mbak Alfia? 8 sih. 8/10. Oke. Kalau Mbak Asma? 6 sih Bu, 6%. 6/10. Oke. Karena dilihat dari rating ini yang tertinggi adalah Mbak Alfia, apakah setuju jika kita membahas permasalahan Mbak Alfia terlebih dahulu? Setuju. Oke. Nah, Mbak Alfia juga apakah siap untuk menceritakan masalahnya? Siap. Oke. Nah, boleh diceritakan kembali Mbak, bagaimana perasaan feeling lonely Mbak Alfia itu mengganggu Mbak Alfia akhir-akhir ini? Kayak kan saya emang dari awal kan kayak nggak pernah deket sama orang gitu, maksudnya kayak terutama cowok gitu. Dan saya kayak merasa sendiri gitu, tapi di saat itu juga saya bisa melakukan semuanya, tetapi ada saatnya gitu, waktu kayak semisal saya pergi kemana gitu ya kan, pasti banyak orang yang berpasangan itu kan, cowok cewek gitu. Nah saya tuh kayak ngerasa kapan ya aku kayak gitu, kok aku kayak kenapa ketawa? Ngantuk biasanya. Kenapa kamu ketawa? Aku bingung ya mau cerita apa. Tenangkan diri loh.
aku yang bingung mau cerita apa, guys. Nah, saya itu akhir-akhir ini kan kayak jarang deket sama cowok, jadi saya tuh kayak ngerasa sendiri gitu loh Bu. Dan kalau sama keluarga saya emang ya dalam satu keluarga emang dekat, tapi saya juga kayak rasa sendiri, kayak apa ya, mungkin gara-gara saya lihat teman-teman saya orang-orang itu pada kayak ada kayak gandengannya gitu. Saya tuh rasa Stop. Ya Allah, setiap sesi ada aja anomali. Sama ya. kenapa sih Dan? Kenapa? Mau tuh ketutut? Enggak. Yes, jangan tatap aku. Iya. Dari mana aku tadi? Yang pasang-pasang. Pasang-pasang. Boleh. Masa ketawa lagi? Nanti ketawa lagi. Enggak. Dari awal ini. Ayo aku siapkan impani. Nah, saya kan lihat apa para manusia itu kan kayak berpasang-pasangan, jadi Pada prinsipnya manusia kita. manusia itu kan tadi aku bilang aduhku. Iya. Aku ingat ayat aku anjir yang suka dengan dalam itu loh. Itu masih udah pasang-pasang baik. Maaf Bu, ini konselornya sarkas. Aku sering masuk terusnya. Ya Allah, aku capek. 1, 2, 3. Nah, saya tuh iri sama kayak temen saya, saudara saya itu kayak mereka tuh ada pasangannya gitu Bu, sedangkan saya tuh nggak ada, dan saya tuh kayak ngerasa sendiri meskipun juga saya sama teman saya juga berteman baik, tapi gimana ya, kalau dibilang ada kayak teman baik banget yang kayak klop banget itu kayak nggak ada, tapi sama teman-teman juga ini ikatannya juga baik, tapi kayak saya tuh masih ngerasa sendiri gitu loh. Jadi Mbak Alfia ini rasa feeling lonely-nya itu udah terpacu dari keluarganya yang pertama, lalu yang kedua Alfia juga Alfia juga iri karena ketika melihat teman-temannya memiliki pasangan ataupun saudaranya. Lalu di pertemanan Kak Alfia juga itu Kak Alfia memiliki teman dekat, namun untuk dibilang sangat dekat itu tidak bisa ya. Lalu dari yang Kak Alfia tadi menotis bahwa Kak Alfia itu sudah merasa sendiri ketika di keluarga. Coba Anda beli soda. Nah, tadi kan Mbak Alfia notis bahwa Kak Alfia ini merasa feeling lonely. Ya Allah. Aku banyak berpasang-pasangan terus. Ojo. Teringat dialog itu. Berpasang-pasangan. Emang aja. Jadi feeling lonely-nya Kak Alfia ini disebabkan dari keluarga yang pertama. Jadi Mbak Alfia ini sudah merasa sendiri meskipun hubungan di keluarga. Jangan tahu. Kamu yang ketawa aku gitu terus anjir. Jadi Kak Alfia ini merasa feeling lonely ini sudah dari keluarganya ya. Jadi Kak Alfia ini merasa sendiri meskipun hubungan dengan keluarganya itu ya dekat, tapi Kak Alfia tetap merasa sendiri. Lalu Kak Alfia juga sempat muncul rasa iri jika Kak Alfia itu melihat temannya itu memiliki pasangan ataupun saudaranya juga memiliki pasangan. Dan di satu sisi Kak Alfia ini juga mempunyai teman dekat, tapi tidak bisa dikatakan sangat dekat ya. Oke, nah Kak Alfia kan menotis tadi yang di keluarga itu, bisa diceritakan kembali bagaimana sih hubungan di keluarga Kak Alfia sehingga Kak Alfia bisa merasa Kak Alfia tetap merasa sendiri. Kalau di keluarga sih baik-baik saja sih Bu, tapi kayak gimana ya, kalau di keluarga kan saya yang jadi apa ya, kayak istilahnya peraninya keluarga gitu, jadi kalau saya diam itu keluarga saya juga bakal diam gitu loh, jadi kalau nggak ada saya ya keluarganya sepi gitu, rumahnya sepi gitu.
hubungannya masih baik, tapi kayak yang saya merasa kayak gitu aja. Jadi Kak Alfia merasa kalau Kak Alfia ini sebagai peran utama ya di keluarganya untuk meramaikan suasana di keluarganya. Iya. Lalu apakah memang jika Kak Alfia tidak menggunakan peran itu ya, orang-orang di rumah Kak Alfia itu sibuk semua, sibuk sendiri atau mungkin memang individu masing-masing? Kalau dibilang individu sih nggak terlalu, tapi soalnya saya terpaku sama kata-kata kakak saya itu. Kakak saya kan pernah bilang, kamu dilahirkan di sini tuh buat kayak pelaminya keluarga gitu. Soalnya waktu saya kecil, apa kalau nggak kakak saya waktu kecil itu, keluarga saya kan emang kayak agak keras gitu Bu. Jadi dengan kehadiran saya waktu udah besar ini, jadi kayak apa ya, agak harmonis gitu ketimbang yang kemarin gitu. Jadi suasana keluarga Kak Alfia sebelum Kak Alfia lahir itu agak keras ya kepada kakak-kakak Kak Alfia. Tapi setelah Kak Alfia hadir, Kak Alfia itu kata kakak Kak Alfia, Kak Alfia menjadi teramai di keluarganya. Seperti itu. Oke. Stop. Oke. Dan apakah hal itu menjadi tertanam ya kepada Kak Alfia? Iya. Baik. Nah, dari teman-teman apakah ada yang merasa relate atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Alfia? Silakan dulu. Nah mungkin tadi kan Mbak Alfia kan cerita ya kalau dia tuh jadi kayak peramai di keluarganya gitu. Mungkin secara nggak langsung keluarga Mbak Alfia kayak kakaknya atau kayak orang tuanya tuh ngerasa kayak senang dengan kehadiran Mbak Alfia gitu kan, karena menghidupi suasana. Mungkin Mbak Alfia ngerasa ramai karena Mbak Alfia sendiri selama ini yang kayak menjadi peramai itu, jadi kayak merasa sepi akhirnya kan, karena ya dia nggak tahu siapa yang menghibur dia seperti itu. Jadi itu mungkin berpengaruh sama ini sih permasalahan ini. Jadi Mbak Asmi mengerti ya posisi Mbak Alfia kalau karena Mbak Alfia lah sebagai peran utamanya, jadi Mbak Alfia merasa bahwa tidak ada yang bisa membahagiakan dia kembali sebagai peran utama karena terbiasa menghidupkan suasana keluarganya. Oke, kalau Kak Amel? Kalau saya ini sih Bu, bukan saya yang menjadi peran utama, tapi adik saya gitu yang menjadi peramai di keluarga. Nah kalau saya itu kan orangnya introvert. Nah tapi kalau adik saya tuh berbanding terbalik sama saya gitu, jadi dia yang menjadi peramai keluarga. Tapi meskipun gak ada adik saya, keluarga saya tetap baik-baik aja. Tapi kata mama saya, semenjak ada adik itu dia tuh kayak jadi penghibur gitu Bu. Mungkin adik saya kayak Mbak Alfia gini gitu. Oke, jadi Mbak Amel ini melihat sosok lain ya di keluarganya Mbak Amel. Jadi adik Mbak Amel ini sama seperti Mbak Alfia. Benar. Oke. Nah, dari peran yang Mbak Alfia lakukan setiap hari di keluarga Mbak Alfia, apa yang Mbak Alfia rasakan? Pastinya capek ya Bu, soalnya kayak jadi peramai itu kan emang butuh tenaga banget. Terus waktu kalau misalnya saya diem itu kan memang saya nggak mau ya kayak bertingkah gitu ya, tapi keluarga saya kayak menilai, oh kamu ini ya kayak apa, marah gitu ya, soalnya kan marah saya kan emang diem gitu. Nah saya tuh kayak capek dibilangin, kamu kalau misalnya saya diam itu saya kamu marah ya gitu. Kan saya diam itu cuma ya saya nggak mau aja gitu kalau jadi rame gitu. Jadi saat Mbak Alfia selama ini tuh merasakan capek ya, karena Mbak Alfia mengeluarkan tenaga yang besar untuk melakukan hal itu. Tapi ketika Mbak Alfia capek, Mbak Alfia merasa butuh waktu, malah dirasa Mbak Alfia marah seperti itu. Oke, jadi teman-teman, apakah ada yang merasa relate atau ingin ditanyakan? Saya mungkin yang dari Mbak Alfie rasakan itu kayak bener sih, nggak salah. Soalnya saya dulu juga pernah dibilang pas saya masih usia kayak masih remaja gitulah, saya kayak bisa ngehidupin suasana keluarga gitu. Tapi setelah kesini kan saya kan sering tinggal di rumah ya, jadi kayak adik saya justru yang kayak ngeramein kayak gitu. Nah terus saya baru sadar kalau pas saya pulang ke rumah tuh adik saya bisa jadi bikin rame, tapi pas dia diem memang aneh, memang kita tuh kesana kayak dia marah atau sakit ya kayak gitu. Padahal mungkin karena itu udah dicap stabilo gitu ya sama keluarga, jadi kayak
oh kalau misalnya lagi diem berarti sakit gitu, dan mungkin enggak, butuh waktu aja. Oke, jadi di keluarga Kak Asma juga terjadi ya, kalau adik Kak Asma diam berarti keluarga mengiranya dia marah karena terbiasa menjadi penghibur juga ya di keluarga. Oke, nah ketika Kak Alfia tadi merasa capek, apa yang biasanya Kak Alfia lakukan selain diem? Saya ini sih lebih main HP, kayak apa ya, menyisihkan waktu untuk diri sendiri aja sih Bu. Saya kan kalau capek kan emang nggak mau interaksi sama siapapun juga gitu, terus sama saya itu tidur sih itu. Oke, jadi Kak Alfia ini ketika capek itu memilih menyendiri, main HP dan juga istirahat. Tapi apakah Mbak Alfia ini memiliki teman yang bisa menghidupkan kebahagiaan Kak Alfia seperti yang apa Kak Alfia lakukan kepada keluarga Kak Alfia? Kalau teman sih belum ada, tapi belum ada semuanya gitu. Oke, jadi belum ada ya. Jadi mungkin karena ini ya terciptanya feeling lonely karena Iya. Mbak Alfia belum menemukan nih apa hal yang bisa membuat Kak Alfia merasa ditemani seperti itu. Oke, dari teman-teman apakah ada yang merasa relate? Saya ingin sharing aja sih Bu. Nah, kan seperti yang sudah diajarin tadi, saya tuh kan orangnya introvert gitu. Nah, tentunya di kayak di kelas tuh tetap jadi introvert, tapi saya tuh ini untungnya dapat teman yang ekstrovert Bu. Kan saya ada circle nih Bu, 4. Nah, duanya ini introvert termasuk saya dan duanya ini ekstrovert gitu. Jadi dua orang ini yang kayak menghibur saya gitu. Jadi saya meskipun kayak kayak kata Mbak Alfia jomblo gitu, jadi ngerasa nggak terlalu kesepian gitu Bu. Jadi kalau ada apa-apa cerita gitu, terus dia sering ngelawak gitu Bu. Oke, jadi Mbak Amal ini sudah pernah tidak merasa sendiri ketika bersama temannya yang 4 itu Iya, tadi ya, benar. karena ada 2 teman yang memberikan kebahagiaan kepada Mbak Amal sehingga Mbak Amal tidak merasa sendiri seperti itu. Kalau Mbak Asma? Kalau dari saya sendiri, saya kan ada kayak dulu bukan di SMA, teman-teman saya dulu. Saya tuh sebenarnya merasa relate sama Mbak Alfia karena saya ngerasa saya ekstrovert gitu. Jadi menurut saya ya, saya emang setiap dapat teman sih sering dapet yang introvert gitu. Jadi kebalikannya gitu. Jadi kalau ya gimana ya, karena kebalikannya ya, jadi kayak saya ngerasanya ya memang saya butuh teman introvert gitu, karena selain saya yang bisa ngeramein ya dia juga yang bakal kayak bisa bikin kayak saya sadar sama sikap saya sendiri, terus ngimbangin sikap saya gitu. Jadi kayak emang benar sih butuh teman. Saya setuju sama Mbak Alfia. Oke, jadi Mbak Asma ini tipikal yang sama seperti Mbak Alfia, namun Mbak Asma merasa bahwa teman itu sangat membantu ya Ya, untuk betul. menghidupkan rasa kesepiannya Mbak Asma. Nah, dari tanggapan Kak Alfia, Kak Asma dan juga Kak Amel, apakah ada perasaan yang muncul yang dirasakan Mbak Alfia? Ada sih Bu, soalnya kan saya berteman dengan semuanya, jadi apa ya, kayak mungkin memang kita kan bersama, tapi sama-sama itu saya itu kayak masih sendiri, kayak nggak ada tempat cerita gitu loh, gitu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi Mbak Alfia ini memiliki banyak teman, tapi Mbak Alfia tetap merasa sendiri ya di Iya. antara teman-temannya itu. Nah, apa yang membuat Kak Alfia itu tidak memilih salah satu teman untuk menjadi teman dekat Kak Alfia? Bisa diceritakan? Kalau saya itu gini sih, bukan nggak terlalu misalnya menargetkan seseorang untuk jadi teman saya gitu ya, enggak, tapi mungkin di apa kayak berjalan dengan apa kayak waktu-waktunya, besok-besoknya itu pasti kan nanti jadi teman sendiri gitu. Tapi nanti ada saatnya juga kayak saya tuh ngerasa kalau kita temenan deket banget itu nanti ada kayak kecemburuan gitu loh. Maksudnya misalnya saya sama Mbak Amel ini ya teman deket banget, terus tiba-tiba saya temenan sama Mbak Asma, dan takutnya saya itu Mbak Amel ini ngerasa kayak sakit hati ke saya gitu karena saya kayak berteman dengan Mbak Asma gitu. Nah makanya itu saya tuh kayak jarang ada kayak teman
menolak diri untuk memiliki teman dekat karena Mbak Alfia takut menyakiti teman dekat Mbak Alfia, takutnya nanti cemburu seperti itu. Oke, nah tadi kan Mbak Asma merasa bahwa Mbak Asma itu feeling lonely ya karena anak rantau. Iya. Nah, apakah Mbak Asma Untuk merasakan hal yang sama dengan Mbak Alfia? ini sih saya mau tanya aja Bu, boleh nggak? Boleh. Mungkin dari yang Mbak Alfia rasakan ini ada hubungannya kah sama masa lalu Mbak Alfia, jadi kayak Mbak Alfia merasa kayak takut berteman karena cemburu atau merasa kesepian yang berulang gitu, padahal kan lagi di tempat ramai gitu. Ada sih waktu kayak masa kecilku gitu, saya kan terpaut jauh gitu sih Bu, sampai sama saudara saya juga mungkin 6 tahun 7 tahunan gitu kan. Nah orang tua saya itu emang kerja dari awal. Nah mungkin ini nggak tahu emang bener apa enggak, tapi sama-sama saya dengar dari orang tua saya itu emang di waktu kecil, masa kecilnya kakak saya itu orang tua saya itu emang jarang bekerja ya, mama saya, papa saya emang bekerja. Nah semenjak saya lahir itu orang tua saya bekerja, mama saya itu mulai aktif bekerja gitu. Nah jadi kan kayak saya tuh merasa sendiri gitu di rumah. Waktu pulang SD itu kan dijemput sama putri saya. Nah waktu masuk ke dalam rumah itu emang rumahnya kosong kan, soalnya kakak saya sekolah, mama saya kerja, papa saya kerja, jadi kayak nggak ada yang nyambut gitu loh. Terus waktu kecil yang saya inget banget itu mama saya kan dulu kalau di hari Jumat itu kerja di 2 tempat di sekolah yang berbeda. Kayak misal pagi di waktu pagi itu di sekolah A, dan siangnya di sekolah B, itu cuma hari Jumat aja. Nah saya itu tidur sama mama saya kan di ruang tengah. Ada kayak putri saya dari papa saya itu kayak apa ya, cuci baju di rumah saya gitu. Nah kan saya tidur itu sama mama saya. Nah bangun-bangun itu kayak udah nggak ada beliau. Terus saya itu nangis kan saya kan manggil putri saya itu kan mama mana kan gitu kan. Terus mak saya bilang kalau ibumu kerja gitu. Terus saya akhirnya kayak kembali ke kasur tadi, kayak ya sendiri gitu. Itu sih. Mau menanggapi lagi? Iya, Itu juga relate banget sama saya, soalnya saya juga sama orang tua saya dulunya kerja. Terus juga kalau yang dari pengalaman izin ini ya Mbak, membagikan pengalaman saya juga dulu pas kecil sama kayak bibi yang ngurus rumah. Terus juga sama banget pas kecil juga ngerasain kayak tiba-tiba mamanya masih ada di rumah, tiba-tiba kayak udah nggak ada, ditinggal kerja gitu kan. Terus pulangnya juga sore, sampai nangis gitu, sampai sering banget feeling kayak gitu. Tapi setelah kesini mama saya selalu kayak bilang kayak gini ke saya, bergaul sama teman-teman, terus juga jangan takut buat kayak misalnya nunjukin siapa diri saya sebenarnya gitu. Terus mama saya juga kayak mengakui kalau misalnya mama saya sibuk gitu, jadi kayak mama saya tuh selain mengakui saya sibuk, mama saya juga kayak kan kayak mengakui terus kayak minta maaf gitu ya Mbak ya. Terus habis itu semenjak itu saya kayak meskipun ngerasa sepi ya, saya kayak berusaha kayak bikin bonding sama adik-adik saya, karena kan saya nggak punya kakak ya. Terus juga saya kayak berusaha meskipun saya kayak dalam satu lingkungan saya ngerasa nggak dekat sama orang, saya harus ngerasa seolah-olah saya tuh kayak percaya sama mereka gitu. Jadi kayak di situ mungkin saya bisa berkurang sih rasa sepinya gitu. Saya mau sharing. Sebenarnya ini agak berlawanan sih sama saya, karena kebetulan mama saya itu nggak bekerja, jadi ayah saya yang bekerja gitu. Jadi sejak kecil tuh saya kan anak pertama, jadi emang kayak disambut gitulah ya sama keluarga. Jadi sejak kecil itu saya kayak apa ya, sering dibarengin sama orang-orang gitu, orang-orang sekitar gitu. Tapi ya itu yang membuat saya kayak agak kesepian, tapi saya kesepiannya tuh karena teman Bu. Jadi waktu kecil tuh kan ada teman yang seumuran di rumah saya tuh 2. Jadi 2 ini yang sampai
sekolah ya SD-nya itu ini satu SD sama saya, satu kelas juga. Nah tapi dia tuh kayak gimana ya Bu, intinya dia tuh kalau misal kan dua orang nih, misal sama Mbak Asma sama Mbak Alfiana, kalau Mbak Alfiani lagi deket sama saya nih, Mbak Asma yang dimusuhi gitu. Nah kalau lagi deket yang ini deket, saya yang dimusuhi, tapi keseringan saya yang dimusuhi Bu. Jadi itu yang membuat saya kayak kesepian gitu soal teman. Jadi kalau misalnya saya cerita-cerita tuh lebih ke orang tua saja, lebih ke mama gitu Bu. Oke. Jadi Mbak Amal ini merasa kesepiannya karena teman ya, karena Benar. masa lalu di teman-teman kecil, Mm-mm. dan itu hal yang ditakutkan Mbak Alfia terjadi seperti itu. Lalu Mbak Asma juga merasakan hal yang relate ya dengan Mbak Alfia, bahwa mamanya juga bekerja sehingga Mbak Asma merasa kesepian dari rumah seperti itu. Tapi Mbak Asma berusaha mencari kenyamanan di sekitar Mbak Asma dengan membangun bonding dengan adik-adiknya seperti itu. Jadi Mbak Asma mencari kepercayaan agar Mbak Asma tidak kesepian seperti itu. Oke, nah Mbak Alfia kan tadi sudah ditinggal bekerja mamanya sejak kecil ya. Jadi Mbak Alfia merasa bahwa kekurangan figur ibu ya semenjak kecil. Jadi Mbak Alfia merasa tidak ada teman untuk ngobrol ataupun disambut seperti itu. Tapi apakah semenjak kecil Mbak Alfia memiliki teman mungkin seperti Mbak Amel? Kalau temen ada, bukan rumah saya kan di kayak desa gitu, jadi banyak anak kecil yang seangkatan sama saya gitu. Mau tanya, apakah temen yang Mbak Alfia sama kayak teman-teman saya yang tadi itu, kalau misal lagi deket sama satunya dimusuhin gitu loh? Nggak ada, tapi kalau semisal ada kayak anak baru yang misal baru join gitu ya, itu kayak jangan deket-deket, itu anaknya kayak gini gitu. Mungkin namanya juga masih kecil ya, tapi kayak ya kayak gitu. Ya silakan. Tapi kalau saya tuh kan ini dalam sehari-hari saya tuh kalau lagi main ya main, tapi ya itu harus salah satu yang deket sama saya gitu. Kalau lagi deket kayak gimana ya, kayak akur tiga-tiganya tuh jarang banget. Intinya kalau ya dua, minimal tuh dua gitu. Jadi saya tuh main. Nah kalau lagi gak ada teman saya yang di musik, saya tuh main sendiri di rumah gitu, kayak main jual-jualan, ada mainan-mainan di rumah gitu. Bagaimana tanggapan Mbak Alfia mendengar dua POV yang berbeda dari Mbak Asma dan juga Mbak Amel? Gini, kalau dari pertemanan waktu kecil itu saya emang yang nggak mendominasi banget, yang nggak kekurangan banget gitu Bu. Jadi kan berlima itu sering kemana-mana bareng gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak anak baru ya emang kayak gitu, misalnya kayak dimusuhi, tapi saya ya nggak ikut-ikut ya. Kalau misalnya kayak itu loh, itu gak usah ditemani, itu gak usah gitu, saya ya biasa aja gitu sama anak baru gitu. Ya, kan tadi kan Mbak Alfia mention yang bagian ngerasa kesepian karena dari rumah ya, karena pas pulang tuh kayak nggak ada yang nyambut gitu. Nah, kira-kira Mbak Alfia ini apa kan sekarang udah semakin naik usia nih, Mbak Alfia ini nggak pas dekat nggak komunikasi sama mama Mbak Alfia? Kalau komunikasi mungkin kan saya kan kayak gengsi gitu bukan Mbak, jadi seringnya tuh mama saya yang nelpon, bukan saya gitu. Jadi saya tuh jarang banget nelpon ke keluarga saya, seringnya tuh mereka yang nelpon ke saya gitu. Mungkin misalnya gimana ya, mungkin Mbak Alfia boleh kayak pelan-pelan nurunin gengsinya. Soalnya saya juga ngerasa kesepian, tapi mama saya selalu bilang gini, kalau misalnya emang apa-apa cerita aja. Jadi kayak terbuka gitu, jadi kayak saya nggak ngerasa Keluarga saya juga sering bilang kayak gitu kan, soalnya kan saya juga jauh dari keluarga. Jadi mau gimana pun apapun yang terjadi juga cerita ke keluarga gitu kan. Tapi saya merasa takutnya tuh kan cerita saya cuma kayak bagi saya itu sepele, bagi keluarga saya pasti besar gitu kan. Dan tapi saya mesti kayak mikir
gak apa-apa ini cuma masalah dikit, gak usah terlalu lebih-lebihkan lah gitu. Dari mana? Kalau saya kan ini Bu, tiap hari saya tuh kebetulan ini facial terus sama mama saya gitu. Kalau enggak ya sama bapak dan nenek-nenek saya gitu. Soalnya mereka emang sekhawatir itu sama saya katanya. Terus saya cerita ya meskipun enggak ada yang perlu diceritakan, tapi saya tuh ya udah cerita aja apa sih yang perlu diceritakan meskipun kayak omong kosong gitu aja Bu. Jadi yang penting kalau menurut orang tua saya tuh yang penting dikabari, yang penting yang di sini tahu keadaanmu gimana gitu Bu. Mungkin Mbak Alfia kalau mencoba kayak menurunkan gengsinya gitu kayak menghubungi orang tuanya juga nggak apa-apa gitu. Saya juga awalnya gitu, mama saya sering nelfon tapi lama kelamaan kayak ada gimana ya mau dibilang bergantung tapi gak bergantung, tapi kalau misal lagi urgent banget nih terus ingin yang kayak ada yang ingin disampaikan gitu kan, di sini saya ngerasa kayak gak ada someone to talk, jadi saya tuh yang inisiatif dan sendiri terus cerita gitu lah gitu, jadi itu yang membuat saya gak kayak apa ya intinya kalau tentang keluarga bisa dibilang kayak ada rahasia gitu. Oke, di sini Mbak Asma dan juga Mbak Amel berpendapat atau memberikan solusi kepada Mbak Alfia untuk mengurangi rasa gengsi Mbak Alfia terhadap keluarga Mbak Alfia untuk bercerita, untuk menghubungi terlebih dahulu. Tapi kembali lagi kepada Mbak Alfia, apakah hal-hal itu adalah hal yang sulit untuk Mbak Alfia lakukan kepada keluarga Mbak Alfia? Sulit sih Bu, soalnya kan gimana ya, keluarga saya itu emang kalau dibilang di luar itu emang harmonis, tapi kayak di dalam kan kayak ya individu gitu. Jadi keluarga saya itu emang kayak jarang memberikan dukungan atau memberikan afirmasi positif, itu jarang banget gitu loh. Kalau semisal mengapresiasi lah itu jarang banget, hampir mungkin nggak pernah sama sekali. Jadi Mbak Alfia ini sebenarnya ingin ya melakukan solusi yang diberikan oleh Mbak Asma dan juga Mbak Amel, namun terkendala di situasi kondisi keluarganya Mbak Alfia, karena dari dulu sulit ya untuk mengucapkan hal-hal seperti sayang, afirmasi positif seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat Mbak Alfia juga untuk gengsi ya menghubungi terlebih dahulu. Lalu ketika Mbak Alfia di sini, kan Mbak Alfia juga ini ya rantau ya? Iya. Apa yang Mbak Alfia lakukan ketika Mbak Alfia merasa feeling lonely? Kan mungkin yang saya lakukan ya ini, kan saya anak kayak K-popers gitu kan Bu, jadi saya mengalihkan perasaan sendiri saya tuh dengan fangirling gitu. Jadi kayak saya tuh meskipun ya secara online gitu, tapi saya kayak merasa ada kayak keluarga yang rangkul gitu dengan saya fangirling gitu. Jadi fangirling itu teman-teman yang suka K-popers? Iya. Jadi di sini Mbak Alfia melakukan hal itu karena sama-sama penyuka K-pop ya. Iya. Jadi merasa ditemani dengan orang yang memiliki kesukaan yang sama. Dari Kak Asma dan juga Kak Amel, apakah ada pertanyaan atau merasa relate? Kalau saya sih ini Bu, saya kan gak suka K-pop gitu. Jadi kalau misal kayak orang tua saya tuh lagi sibuk, di telepon gak diangkat, saya jatuhnya ke scroll aja sih Bu gitu. Karena kan introvert, jadi kalau saya memulai pembicaraan duluan sama teman-teman di kamar tuh susah juga Bu. Jadi ya udah scroll aja gitu. Jadi Mbak Amel ini ketika feeling lonely, Mbak Amel memilih scroll ya, karena Mbak Amel introvert untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Benar. Kalau Mbak Asmi sendiri? Kalau saya kan nggak ini ya, nggak yang suka fangirling juga. Tapi saya kan saya asrama ya, jadi saya di kamar itu ada teman, dia juga suka K-popers gitu. Terus juga emang saya merasa apa yang dirasakan Mbak Alfia tuh kayak saya memvalidasi, soalnya teman saya tuh kayak teman satu meja belajar saya juga, dia kalau misalnya menghabiskan waktu luang kayak nonton MV, kayak musik video dari
grup band tersebut seperti itu. Mungkin kayak itu buat cara dia kayak menyembuhkan rasa kesepiannya kan. Apalagi kalau misalnya saya juga pribadi kurang tahu dia tuh introvert atau extrovert, tapi kayak ya itu mungkin memang salah satu obatnya sih. Jadi Mbak Asma menemukan teman yang sama ya seperti Mbak Alfia ketika sendiri dia menonton video K-pop itu tadi ataupun melakukan hal-hal yang dia suka. Jadi Mbak Asma berpendapat bahwa itu memang obat untuk healing lonely-nya seperti itu. Silakan. Atau ini juga kalau saya biasanya tuh kalau lagi ngerasa sendiri gitu kayak gak ada kerjaan lagi nih, saya tuh ini biasanya lagi kuliah kan, kalau ada tugas nah saya ngerjain tugas kayak menyibukkan diri gitu lah biar saya gak ngerasa sendiri gitu, gak kepikiran. Terus selain itu kalau misal tugas saya udah selesai semua, jadi saya tuh kayak ini nulis ngerangkum materi gitu kan. Kadang di mata kuliah tuh ini cuma presentasi aja kan, jadi saya nyatet poin-poin di PPT itu jadi biar saya lebih ingat gitu. Jadi Mbak Amel ini selain scroll, Mbak Amel juga melakukan aktivitas yang menyibukkan diri Mbak Amel agar tidak terasa ya sendirinya itu. Benar. Dengan sibuk akademik seperti itu. Kalau Mbak Asma? Tadi kan mention Mbak Amel menyibukkan diri ya. Saya pribadi saya juga melakukan hal yang gak jauh beda gitu. Mungkin kegiatannya beda ya, tapi sama-sama menyibukkan diri. Mungkin kalau misalnya kayak kan anak kelas saya tuh lihat saya kayak agendanya tuh kayak ada aja gitu. Misalnya kayak kuliah pagi sampai sore. Tapi setelah itu istirahat sore, malamnya saya langsung kayak rapat atau kegiatan apa gitu. Atau misalnya itu hari libur tapi saya ketemu teman saya buat kayak misalnya ikut kayak workshop atau apa gitu, atau buat belanja atau apa. Jadi benar-benar kayak saya sebisa mungkin menyibukkan diri saya buat hal-hal yang paling enggak ya yang lebih berguna gitu. Jadi kayak saya nggak ada waktu memikirkan hal-hal yang kurang penting, terus kayak ngerasa kayak aduh saya kurang apa kayak gitu sih mungkin. Jadi cara Mbak Asma untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu dengan cara menyibukkan diri juga ya. Namun sedikit berbeda cara menyibukkannya dengan Mbak Amel, seperti organisasi dan belanja dengan teman lebih seperti itu ya. Nah kalau Mbak Afia sendiri apakah juga pernah melakukan penyibukan diri ini seperti Mbak Amel dan juga Mbak Asma? Kalau saya ngerasa kayak sudah ngerasa kayak kesepian tadi itu ya Bu, itu mungkin saya akan yang bukan self reward itu ya quality time bersama diri sendiri gitu, yang biasanya nggak ada siapa-siapa itu apa namanya, ya jalan sendiri, terus ada kayak self reward ya saya akan melakukan me time itu juga. Itu sih yang saya sering lakukan. Terus kalau ada uang lebih gitu, ada film yang bagus juga, itu saya akan menonton di bioskop gitu. Kalau kan kalau nonton di bioskop sama di layar biasa itu kan emang beda sensasinya kan Bu. Jadi kalau ada uang lebih ya saya self reward untuk nonton film, kalau nggak ada ya cuma yang me time aja gitu. Tadi kan Mbak Alfia lagi buka nonton di bioskop. Nah soalnya sepengalaman saya waktu nonton bioskop tuh kayak banyak yang berpasang-pasangan gitu loh. Dengan melihat orang berpasang-pasangan tuh apakah tidak semakin menambah rasa kesepian Mbak Alfia? Soalnya saya tuh pas nonton bioskop dulu gini, ya Allah ini orang-orang kok pada berpasangan semua, sedangkan saya cuma sesama teman gitu, perempuan lagi Bu. Yang saya rasakan waktu kayak nonton itu kan emang kita kan fokus ke filmnya ya, jadi semisal yang pasangan-pasangan tuh duduk di belakang, jadi saya ya fokus di depannya gitu, nggak noleh ke belakang buat kayak orang itu emang kayak punya ini tapi aku nggak punya ya gitu. Aku kalau aku me time ya sebisa mungkin fokus ke diriku aja. Berarti sudah fokus ya langkahnya Mbak Alfia. Kalau saya soalnya fokusnya kayak sebelum filmnya dimulai tuh saya ngeliat ini ada sama pasangannya gitu kayak ceritanya. Jadi Mbak Amel mudah ke distrik ya ketika menonton film melihat orang-orang berpasangan. Iya. Sedangkan Mbak Alfia ini tipikal orang yang fokus pada dirinya sendiri ya. Ketika ingin me time ya sudah dia fokus pada dirinya sendiri. Nah sepertinya Mbak Alfia ini
suka self love, tangki cinta pada dirinya apakah penuh? Ya betul banget, kalau bisa ada 2 lagi. Jadi sudah sangat bagus ya Mbak Alfia ini, karena meskipun kesepian tapi tangki cinta pada dirinya sendiri itu tidak berkurang sama sekali. Nah, apakah Mbak Asma ada yang ingin disampaikan lagi kepada Mbak Alfia? Ada sih kayaknya. Nah, kan tadi kan Mbak Alfia kan kayak mention kalau misalnya nonton itu kayak udah lebih fokus sama diri sendiri gitu kan. Jadi secara nggak langsung sebenarnya Mbak Alfia udah punya kegiatan buat mengatasi rasa sepi itu. Iya ada, tapi kayak apa ya, rasa kesepian itu nggak setiap hari gitu, ada saatnya datang ke saya gitu. Dan mungkin sekarang saya merasa kesepian, besoknya udah enggak gitu. Kayak mungkin waktu saya capek aja, terus kayak mikir saya ini kayak ada, misalnya ada pasangan itu kan saya bisa meluapkan rasa kayak kesepian saya, terus rasa capek dengan kita kan kalau mau meluapkan gitu kan, kayak meluapkan capek gitu kan, cuma butuh pelukan aja gitu sih. Kalau saya mau sharing, Iya, silakan. sebelumnya kan saya ya sama sih jomblo, tapi saya kayak punya HTS gitu ya. Ya sampai ke sini ceritanya. Nah, jadi pas saya punya HTS itu memang, tapi ya gimana ya, yang keseringan cerita tuh dia bukan saya gitu. Jadi keseringan saya mendengarkan. Nah, pas saya mau cerita tuh kayak, masa iya kamu mau ceritanya loh cuma kayak gini, masa iya kamu ceritain ke dia, takut dikira alay gitu. Jadi menurut saya, kalau dari POV saya ya, nah kalau berpasangan tuh belum tentu kayak mengurangi rasa kesepian kita gitu. Kan kadang ada pasangan yang gak peka gitu, jadi itu yang membuat misalnya apa ya, intinya pikiran kita tuh semakin banyak gitu, mikirin pasangan yang gak peka, mikirin ini itulah gitu. Jadi tadi Mbak Alfia merasa bahwa kesepiannya mungkin akan terkurangi jika Mbak Alfia memiliki pasangan. Namun Mbak Amel sharing bahwa dengan pasangan pun belum tentu bisa mengurangi rasa kesepian itu, justru mungkin bisa menambah juga ya, karena dominasinya di Mbak Amelnya seperti itu. Nah, jadi apakah Mbak Alfia mau menerima saran dari saya mungkin? Mbak Alfia memang betul kalau mungkin kesepian itu akan hilang jika kita memiliki pasangan. Namun kata pasangan itu tidak harus lawan jenis kita Mbak Alfia. Mbak Alfia bisa sharing dengan Mbak Asma, mungkin Mbak Amel, yang bisa mungkin orang yang bisa memvalidasi perasaan Mbak Alfia ketika capek tadi ya, seperti itu. Jadi ketika Mbak Alfia mendapatkan validasi, rasa kesepian Mbak Alfia itu akan berkurang seperti itu. Jika Mbak Alfia tidak mendapatkan validasi itu, seperti yang dirasakan Mbak Amel, tidak bisa bercerita balik, sehingga rasa kesepian itu akan semakin muncul. Jadi Mbak Alfia tidak perlu takut teman dekatnya ini takut cemburu karena Mbak Alfia dekat dengan teman lain, karena itu adalah hal di luar kendali kita Mbak Alfia. Jadi Mbak Alfia kan tangkinya sudah penuh ya ceritanya. Jadi Mbak Alfia tidak perlu merisaukan hal-hal di luar kendali Mbak Alfia, karena itu akan sangat menguras energi Mbak Alfia. Jadi lakukan saja apa yang ingin Mbak Alfia lakukan tanpa ingin mengendalikan hal-hal yang di luar kendali Mbak Alfia, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Alfia? Apakah ada yang disampaikan lagi Mbak Alfia dan teman-teman? Sudah cukup. Nah, dari kita sharing-sharing ini tentang ceritanya Mbak Alfia, apa yang kalian dapatkan selama sesi konseling ini berlanjut Mbak Alfia? Saya dapatkan sih dengan kayak ceritanya teman-teman tadi kan kayak bilang kalau nggak semua pasangan itu bisa menurunkan rasa kesepian juga, tapi mungkin saya juga salah mengira gitu kan. Yang saya kira selama ini kan mungkin kalau pasangan tuh harus selalu cowok, nggak teman gitu kan. Jadi ya meluruskan pikiran saya gitu sih. Untuk Mbak Amel? Kalau saya lebih bisa memahami POV dari teman-teman sih, kan saya merasa kesepian meskipun keluarga saya sudah ya, intinya peran keluarga saya tuh besar terhadap saya gitu kan. Dari teman-teman ini orang tuanya sibuk, nah sedangkan orang tua saya tuh sudah kayak sedia
kapanpun dimanapun mereka tuh sedia untuk saya, tapi tetap merasa kesepian gitu Bu. Jadi mungkin kesepian saya tuh ya karena teman tadi, bukan karena keluarga gitu. Oke, Basmi. Saya juga sempat sering-sering juga ya Mbak. Terus sempat sering-sering ya Bu. Terus saya dengar cerita juga dari Mbak Amel kan, jadi tahu sama sih tadi sudut pandangnya kan berbeda kan. Buat orang tua saya yang sibuk dengan Mbak Amel yang orang tuanya kayak sedia terus selalu ada gitu. Terus tadi juga sempat saya dapat saran, saya dengar saran dari Mbak Amel, terus akhirnya kayak oh ternyata kalau dari sudut pandang berbeda sarannya tuh seperti ini gitu. Jadi kayak insight baru sih. Sini teman-teman sudah mendapatkan insight baru ya. Nah, jadi bisa terbilang konseling kali ini sudah berjalan dengan bagus dan sangat baik, dan saya sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah sangat baik dalam mendengarkan teman, menanggapi permasalahan teman, juga sudah sharing-sharing. Dan di sini saya melihat kepribadian baru, bahwa di sini orang-orang karakternya sangat kuat-kuat ya, dengan latar keluarga yang berbeda, latar belakang hidupnya yang berbeda, tapi di sini kalian bisa saling mensupport satu sama lain. Oke, saya menyimpulkan sesi konseling pada hari ini ya. Jadi Mbak Alfia ini merasa feeling lonely dikarenakan dari keluarganya dulu ya. Lalu kemudian di teman-temannya juga, karena Mbak Alfia tidak berani memilih untuk menjadi teman dekat seperti itu. Dan di sini teman-teman juga merasakan hal yang sama, feeling lonely, namun juga dalam latar belakang yang berbeda seperti itu. Dan dari sini tadi teman-teman sudah sharing, dan Mbak Alfia sudah mendapatkan insight baru, solusi, dan Mbak Amel dan Mbak Asma pun sudah mendapatkan insight seperti itu. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya kita akan bertemu lagi ya. Kita kontak by WA saja ya. Nah, di situ kita akan melanjutkan sesi dengan cerita yang berbeda dari versi Mbak Asma atau Mbak Amel. Bisa disepakati? Bisa. Oke, kalau begitu sesi konseling pada hari ini bisa saya akhiri. Ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu. Nyala pas mati. Nyala pas mari.